Ahadul mu'amalati wa ma yata'allaqu bidzalik. Pembahasan tentang adab mencari nafkah atau mencari kehidupan. Dan ini tentunya sangat sesuai dengan mayoritas jamaah di sini, yaitu bapak-bapak, di mana kewajiban untuk mencari nafkah, mencari penghidupan adalah berada di tangan para suami atau para bapak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menelaah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah kaitannya dengan fadlul kasbi wal hathu alaih, keutamaan dan anjuran untuk berusaha mencari nafkah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan kita ini sangat berimbang. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dalam surah Al-A'raf ayat 10, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan kami telah menjadikan bagi kalian di dalam penghidupan atau dalam siang itu adalah ma'ayish, ya, penghidupan. Maka ini juga sebagai nikmat, ya, sehingga kewajiban untuk mencari nafkah itu jangan sampai justru malah dijadikan sekedar sebagai beban. Ya, wong lanang kok sing kurbannya boleh duit, tapi lebih dari itu Allah menjadikan kewajiban mencari nafkah di tangan seorang laki-laki justru sebagai nikmat, ya, sebagai nikmat. Qalilan ma tashkurun, yang nikmat itu harus disyukuri. Ya, meskipun Allah menyatakan sangat sedikit orang yang bisa mensyukuri nikmat mencari nafkah tersebut. Ya, di pertemuan kemarin juga sudah kita bahas, kita sampaikan tentang bagaimana para nabi itu mereka juga seluruhnya mencontohkan kepada kita tidak hanya dalam rangka dakwah, tetapi dalam rangka memenuhi kewajiban mereka sebagai seorang laki-laki, yaitu mereka juga memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga dalam mencari nafkah ini sekali lagi bukan sekedar beban, tapi ini nikmat yang bahkan dijalankan oleh orang-orang mulia sebelum kita, khususnya para nabi. Begitu juga nasihat dari Luqman Al-Hakim yang sudah kita sampaikan juga, di mana beliau menasihatkan kepada anaknya. Jadi nasihat yang beliau berikan kepada anaknya yang mungkin sering kita dengar dan kita kenal itu adalah nasihat, ya, untuk tidak mensekutukan Allah, la tusyrik billah. Kemudian juga nasihat untuk tidak meninggalkan sholat. Selain itu beliau juga menasihatkan, ya bunayya ista'in bil kasbi wal halal. Hai anakku, ya, mohonlah kamu pertolongan kepada Allah dengan cara mencari nafkah yang halal. Ya, artinya memohon kepada Allah tidak hanya sekedar duduk berpangku tangan kemudian berdoa sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi nasihat beliau kepada anaknya justru minta pertolongan kepada Allah dengan berusaha mencari yang halal. Karena kata beliau, maftaqara ahadun qattu illa asabahu thalathu hiswan. Karena kalau orang itu tertimpa kefakiran, ya, maka dia juga akan mendapatkan kelemahan dalam beberapa hal. Antaranya riqatun fi dini, agamanya juga rawan menjadi lemah. Karena ketika orang fakir maka dia akan lebih mudah tergoda untuk menjual agamanya, akan lebih tergoda jika ada iming-iming yang itu merusak agamanya. Wadhafun fi aqli, termasuk
termasuk juga akal itu akan lemah, pikiran akan lemah kalau tertimpa kefakiran, sehingga banyak orang yang hilang akalnya seperti sudah tidak mikir lagi, kemudian melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Untuk apa ya? Untuk sekedar mencari harta, wadihar muradi, dan juga hilangnya harga diri. Alhamdulillah, ini sedikit murojaah di pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan tentang fadlul kasb wal hasu alaihi, keutamaan dan anjuran untuk mencari nafkah. Antaranya yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengutip salah satu perkataan ulama Abu Sulaiman Ad-Darani, di mana Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, laisal ibadah indana an tasuffa qadamaika wa ghairuka yata'abbulaka. Ya. Tujuan hidup manusia itu memang benar adalah untuk ibadah. Terus maqalatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, memang kita semua tahu sebagai umat muslim, tujuan kita hidup itu yang untuk ibadah. Tapi kata beliau Abu Sulaiman, ibadah itu menurut kami, menurut pandangan kami, pandangan beliau, laisa anta suffa qadamaika, bukan kok terus kamu menekuk lututmu, ya, dalam artian duduk bersimpuh di masjid. Yang menekuk lutut itu ya bisa jadi sholat atau bisa jadi ngaji, duduk bersila. Ya, intinya tidak berdiri lah. Menekuk lutut itu kan ya mesti nggak berdiri. Intinya nyantai atau duduk. Wa ghairuka yan'abulaka, sementara kita menggantungkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Terus apa-apa lah neng masjid sepena ya iso ibadah sholat. Kalau anak-anak wong ngerti gini rumah anak ya ditakhir misalnya ya mulai terjaga atau takmir ya takmirnya kita buat dari masjid ibadah di masjid mesti kopen masalah iman rapikir ya. Beliau mengatakan bukan seperti itu. Ibadah bagi kami itu bukan sekedar menekuk lutut, duduk, bersimpuh, ibadah sementara kita mengandalkan orang lain yang ngurusi kita, ngurusi kehidupan kita. Walakin ibda biraghifika fahrizhuma thumma ta'abbad. Tapi kata beliau, ya ibadah itu dalam pandangan kami, kata beliau, ya ibda, kamu memulai dengan dirimu sendiri, meskipun hanya sekedar mencari 2 potong roti, 1 atau 2 potong roti, atau mungkin kalau kita sekedar mencari sesuap nasi, walaupun kenyataan ini mangan ya lantur sesuap, mungkin sepiring nasi, atau sekedar kita bisa mencukupi kebutuhan untuk makan sehari saja. Ya, fahrizhuma thumma ta'abbad, dia sudah lakukan itu. Pokoknya gerak dengan gerakmu sendiri, mencari penghidupan walaupun sekedar hanya sesuap nasi, kemudian baru beribadah. Ya, artinya ibadah tidak sekedar awal diri boleh penae ibadah terus gantoke wong liya, tidak seperti itu. Fa'inila, apabila dikatakan ya, mungkin ada orang yang mengutip perkataan ulama yang lain dalam masalah tidak mau bekerja ini. Ada yang mengatakan atau menggunakan perkataan salah satu ulama Abu Darda, zawal tijarata wal ibadah falam yajtami'a. Jadi Abu Darda pernah memang mengatakan, saya mencoba beribadah sekaligus bekerja. Ibadah saya barengkan sekaligus dengan bekerja. Falam yajtami'a, ternyata yo keder kabeh. Ibadah yo ora iso, kerjane ora maksimal, ora itu apa-apa. Fa'akhtartu al-ibadah, maka saya lebih milih ya wis ibadah wae. Padha-padha ora
kecandai luwih milih ibadai. Nah, ada orang yang beralasan dengan perkataan Abu Darda seperti itu. Kalau jawab maka jawabannya adalah inna tijarata turadu lidzatiha. Ya. Anna la naqul inna tijarata turadu lidzatiha. Ya, maksud kami para ulama yang menganjurkan untuk tetap bekerja, yaitu bukan berarti kok dalam bekerja itu kita berambisi untuk mendapatkan yang sebanyak-banyaknya, itu tidak. Bal lil istighnai 'anil nas. Ya, tapi tujuan para ulama menganjurkan bekerja itu satu, untuk istighna 'anil nas. Istighna 'anil nas itu ya supaya cukup dari manusia. Ya, maksudnya tadi Pak, tidak menggantungkan manusia, orang jaga wong. Minimal kalau dia sudah bekerja dalam sehari itu sudah cukup untuk makan hidup. Itu kan insya Allah orang itu jaga nih wong liya. Minimal itu. Jadi tujuan bekerja atau mencari nafkah kalau dalam hal ini tadi disebutkan tijarah, entah itu berdagang, bisnis, bekerja, itu bukan tujuan utamanya untuk memperkaya diri. Tapi lebih yang pertama adalah istighna 'anil nas, ya untuk supaya tidak mengandalkan manusia yang lain. Yang kedua kata beliau wa ighna'il 'ailah, juga mencukupi keluarga supaya keluarga kita juga tidak jagane orang lain. Ini kan harga diri, jadi semacam wibawa atau kehormatan keluarga kita. Ya, panjenengan mungkin sebagai seorang suami nek bojone utawa anake bendina sarapane nek omahe tanggane itu ya, mestilah bojone ning ndi ya. Ya, harga diri kita kan pasti akan ya, turun. Ya, sehingga untuk menjaga harga diri keluarga kita itu juga dalam rangka mencari nafkah itu. Ya, kalau nanti tanggane kok ndelok ibu sakit itu jadi harus kerja nih, kurang-kurang kemudian mereka berbelas kasihan, ya itu beda lagi. Itu kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa ifadatul fadli 'ala al-ikhwan, ya juga ini tidak serta merta menjaga nih kancane. Jadi tujuan kita bekerja ya tidak supaya kita tidak jaga nih orang lain. Kemudian juga keluarga kita tidak jaga orang lain. Wa ifadatul fadli 'ala al-ikhwan, ini juga sebagai bentuk kemuliaan kita di sisi saudara-saudara kita. Fa amma in kana al-maqsud nafsul mali wal jamaah. Adapun jika maksud atau tujuan utama dari bekerja, berdagang, berjualan itu murni untuk memperkaya diri, artinya tujuan utamanya itu harta, ya, wa tafakhur bihi, untuk berbangga-bangga, untuk gengsi, ya, untuk gaya hidup yang lebih tinggi supaya status sosialnya itu meningkat, untuk berbangga bahwa malum. Nah, ini yang tidak baik dan tercela. Karena apa? Ya, kembali kepada ayat di mana Allah menjadikan penghidupan kita ini ya untuk sekedar untuk bergerak, ya, artinya untuk supaya kita tidak jaga orang lain, yang dari situ kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wal yakun, ya ini tadi, sehingga kata Abu Sulaiman Ad-Darani sebenarnya ibadah itu ya tidak sekedar kita duduk kemudian ngaji, sholat tanpa memikirkan kehidupan dunia kita, tidak, tetapi bagaimana kita bisa menggerakkan diri kita sehingga tidak banyak mengandalkan orang lain. Dari situlah nanti kita bisa beribadah dengan baik. Bapak Ibu yang hadirin yang selanjutnya disebutkan oleh Imam Ghazali, wal yakun al-'abd alladhi bihi al-iktisab jami'an li umurin arba'ah. Nah, dalam mencari nafkah, ya,
makanya dalam kita bekerja itu paling tidak harus diperhatikan 4 perkara, kata beliau. 4 perkara itu adalah as-sihhah wal 'adl wal ihsan wasyafaqah 'ala ad-din. Ya, yang pertama tentang keabsahannya. Keabsahan ini maksudnya adalah tentunya ditinjau dari segi sah tidaknya, halal haramnya dalam Islam. Ya, jadi ketika kita bekerja, entah itu pekerjaan berupa berdagang atau pekerjaan yang kita menjadi karyawan atau menjadi pengusaha atau yang lainnya, maka yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah tentang keabsahannya. Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu halal atau haram? Pekerjaan yang kita lakukan itu, perdagangan yang kita lakukan ini adalah sah atau tidak? Maka ini perlu diperhatikan. Terutama apabila bekerja ya, misalnya bekerja yang bukan perdagangan, misalnya kita bekerja ikut orang atau menjadi karyawan atau pegawai, ya kita lihat dulu ya pekerjaan kita ini bagaimana, ya maslahat madharatnya bagaimana, sehingga dalam bekerja itu tidak hanya mempertimbangkan untung rugi. Wah ini gajinya gede banget ini, masalah haram sampai insyaallah iso tobat. Aku mudeng jalani tobat. Orang tobat itu mudeng dadi sampai gampang lah dipikir-pikirin. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus dipikirkan dulu keabsahan. Berjualan juga seperti itu. Ya, akad seperti ini tuh sah atau tidak. Kemudian yang kita jual itu barangnya halal atau tidak, haram atau tidak, kemudian najis atau tidak, ya, terus akad yang kita lakukan itu di situ terdapat unsur ribawi atau tidak. Nah, maka itu perlu diperhatikan dengan serius, ya, karena ini perkara yang pertama kali harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam rangka mencari nafkah atau bekerja. Yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ghazali yang perlu diperhatikan dalam rangka bekerja itu adalah prinsip al-adl, keadilan, wajtinabudz dzulmi fil muamalah, prinsip adil dan menjauhi kezaliman dalam bermuamalah. Ya, muamalah itu ya, kita bekerja atau jual beli termasuk di dalamnya. Di dalam kaidah disebutkan al-aslu huwa al-'adlu fi kulli al-mu'amalat wa man'u dzulmi wa mura'atu maslahati al-tarfaini wa raf'u as-sarari anhu. Ada sebuah kaidah yang harus kita perhatikan dalam kita bermuamalah, khususnya dalam kita bekerja, baik panjenengan itu sebagai pekerja atau bahkan mungkin sebagai bosnya atau sebagai pedagang atau sebagai pembeli. Ada satu kaidah al-aslu wal 'adlu fi kulli muamalah. Jadi prinsip keadilan itu menjadi pokok utama dalam segala bentuk muamalah. Jadi dalam segala bentuk muamalah, prinsip pokok utamanya adalah adil. Adil itu bagaimana? Man'udz dzulmi. Adil itu yang pertama adalah mencegah terjadinya kezaliman. Seorang karyawan tidak boleh menzalimi bosnya misalnya. Sehingga kalau dia bekerja dengan prinsip ini, ya maka ya karyawannya akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Orang kok anggar laporan mesti duwite enek sing gesek. Ya, mungkin laporannya masuknya omsetnya sehari 10 juta, ya tidak berpikir 8 juta bendino per hari.
ya iso ngantongi 2 juta sedina lumayan gitu ya. Mbok kali-kali iso umroh gitu misalnya. Ya, ini kan zalim terhadap bos atau sebagai seorang atasan terhadap bawahannya, ya, anak buah wis kerja kosong-kosong nanti peras teringat banting tulang, ya, tidak kunjung turun haknya, ini juga bentuk kezaliman. Atau pembeli, orang pembeli kalau dia membeli sesuatu ya biasanya mungkin ibu-ibu nenek pasar itu ngenyangi kadang ya nanti bojone izin dhewe sing ngerti ya lagi ngenyang kok ngopo iki pinten Bu 10.000 mawon kok 500 itu waktu bisa kemana itu juga bisa bentuk kezaliman. Nah di supermarket kadang-kadang belok rego belum atau sebagai seorang pedagang mengurangi timbangan itu juga sebuah bentuk kezaliman. Maka ada prinsip adil. Nah, adil itu tadi yang pertama adalah menghilangkan kezaliman. Yang kedua, adil itu mura'atu maslahatit tarfain. Harus melihat maslahat pada dua pihak. Ya, kalau bekerja ya pihak atasan, pihak bawahan sama-sama mendapatkan maslahatnya. Mana maslahat yang terbaik untuk keduanya? Dicari. Ya, jangan kok ini kan demi maslahat kita maka gaji tahun ini kita kurangi. Itu maslahat untuk bosnya tok ya, buat yang pegawainya kan tidak. Maka maslahat keduanya harus dipertimbangkan. Termasuk jual beli, ya, maslahat untuk keduanya. Warafu dzarari anhuma yang ketiga adalah mengangkat dharar atau bahaya madharat dari keduanya. Ini prinsip keadilan dalam kaidah yang tentunya diambil dari banyak dalil syar'i. Innallaha ya'murukum an ta'atul amanati ila ahliha, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Banyak sekali perintah-perintah untuk kita berbuat adil. Maka disebutkan di sini oleh Al-Ghazali di antara contoh-contoh transaksi. Ya, kalau ini lebih kepada jual beli, walaupun nanti ini bisa kita masukkan ke dalam muamalah yang lain, tidak harus jual beli, adalah al-ihtikar. Ada yang namanya dalam fikih muamalah itu ihtikar. Ihtikar itu kalau dalam bahasa Indonesianya penimbunan. Ya, kalau asatid di sini mungkin yang sudah memahami tentang penimbunan barang. Ya, wa huwa manhiyun anhu lima fihi min ghala'is si'ri wa tadhiqil aqwati 'alan nas. Ya, penimbunan barang ini merupakan sebuah kejahatan khususnya dalam muamalah, lebih khusus lagi dalam jual beli. Ya. Kata Rasulullah SAW, la yahtakiru illa khatib. Tidak boleh menimbun barang. Ya. Jika tidak maka ia termasuk orang yang berdosa. Maksudnya menimbun barang ini yang dilarang adalah menimbun barang utamanya dalam masalah barang-barang pokok terutama. Ya. Barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian menimbunnya itu membuat masyarakat secara luas menjadi susah. Ya, kalau dengan mungkin nimbun beras 5 liter nih, insya Allah ya, kalau ini orang masalah. Ya. Tapi kalau sudah pengusaha besar ya, misal dia sebagai distributor beras seluruh Sukoharjo, seluruh Solo, nah nanti pas barangnya langka, ya, harganya pas tinggi-tingginya dia nimbun, ya, dia tidak mau keluarkan, kita prediksinya sasi ngarep berasnya munggah meneh gitu. Banyak orang yang susah nyari beras, banyak orang yang susah nyari bahan pokok. Nah ini termasuk menimbun yang dilarang. Tapi kalau sekedar tadi bukan bahan pokok, ya, tidak banyak dibutuhkan oleh orang lain, nah ini insya Allah tidak
sampai dalam hal itu. Ya. Ini yang pertama, jadi menimbun ini merupakan pelanggaran atau kejahatan di dalam bermuamalah. Berikut juga adalah al-ghish, ya, di situ curang, menipu. Ya, al-ghish haramun fil buyuh wa fis sina'ah. Ya, menipu, curang itu ya haram, baik dalam perdagangan maupun dalam muamalah yang lainnya. Ya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ya, pernah ditanya tentang bagaimana jika seorang penjual kain ya, terus menjual kain yang cacat tapi tidak memberitahu kepada penjualnya, terus pokoknya digulung atau dilipat dan raketak itu, maka ya la yajuzu liman yabi'u ma yukhfiyahu. Enggak boleh, kata Imam Ahmad, enggak boleh menyembunyikannya dengan sengaja. Ya, kalau perlu malah dikasih tahu, Pak, ini ada kain bagus nih atau bolong sidik gitu ya. Maka diberitahu. Nah, banyak sekali beberapa akad atau muamalah yang di situ hilang dari prinsip adil. Di situ ada prinsip kezaliman. Ya. Kemudian ya, prinsip yang ketiga yang harus kita tanamkan dalam bermuamalah, baik itu bekerja atau berdagang, adalah prinsip ihsan. Ya, ihsan bil muamalah, berbuat baik dalam bermuamalah. Jadi kalau yang kedua tadi adil itu sebuah kewajiban. Itu bahkan tidak dalam aturan Islam pun itu sudah harus. Ya, dalam muamalah selain Islam pun adil itu harus manusiawi. Orang bermuamalah itu kan pengen mendapatkan maslahat. Kalau ada kezaliman di situ, maka salah satunya pasti akan mendapatkan manfaat atau bahkan dua-duanya. Nah, kalau yang ketiga ini yang lebih dari tidak sekedar adil, tidak sekedar tidak zalim, tapi ihsan, berbuat baik di dalam bermuamalah. Faqad amara Allah Ta'ala bil adli wal ihsan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan untuk berbuat baik di dalam bermuamalah. Ya, misalnya dalam untuk ihsan itu kalau bekerja ya seorang majikan atau seorang atasan itu sangat memudahkan kepada pegawainya, ya, tidak mempersulit, ya, meskipun tetap dalam ukuran tidak merugikan perusahaan. Atau misalnya seorang pegawai ya, dia harus mencurahkan yang terbaik ya, untuk berbuat baik di dalam dia bekerja. Atau pembeli, ya, misalnya seorang pembeli itu berbuat ihsan, ya, contohnya paling gampang, dia rasa perlu menyang. Ya, kalau utamanya kalau penjualnya itu orang yang terlihat biasa atau bahkan mungkin tidak mampu, ya kalau perlu ya tidak usah ngenyang gitu. Ya. Atau ya susu EPN ya biasanya gitu kan senang ya Pak. Wah bertubuh mesti susu EPN gitu. Wah mesti Pak Buri senang. Wah Pak Edi Indinor ini terus mesti susu EPN. Ada tanpa 100 gitu kan. Senang. Penjual juga gitu ya, kita kan sering kadang anak-anak atau masa kecil kita dulu beli cilok memang itu kadang-kadang diboi saat dinding kalau dinding itu harus senang banget. Di situ merupakan prinsip muamalah ya, jadi berbuat ihsan lebih dari sekedar adil ya, ihsan. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir yang keempat dalam kita bermuamalah adalah asyafaqatu ala dini. Ya, jadi di dalam kita bermuamalah, bekerja atau berdagang itu harus memperhatikan juga tentang urusan agama. Nah, ini tingkatannya lebih lagi Pak. Tidak sekedar kalau tadi yang pertama kan prinsip pertama tentang keabsahannya, halal haramnya, sah tidaknya. Yang kedua prinsip keadilan itu kan tentang maslahat madharatnya supaya tidak ada yang terdolimi, adil.
Yang ketiga, lebih tinggi lagi berbuat baik. Ya. Yang keempat, lebih tinggi lagi tidak sekedar adil, tidak sekedar berbuat baik, tetapi di situ ada unsur perhatian kita terhadap agama. Jadi muamalah kita tidak sekedar transaksi ekonomi atau bisnis biasa, tapi di situ tetap ada perhatian kita terhadap din, terhadap agama. Ya. Di antaranya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perhatian kita terhadap din kita dalam bermuamalah, kata Imam Ghazali, yang pertama husnul niyyah fit tijarah. Yang pertama harus diperbaiki niatnya. Jadi kita berangkat untuk bekerja, kita berangkat untuk berdagang, yang pertama niatnya sih. Niatnya untuk apa? Apakah sekadar rutinitas biasa? Pokoknya berusul matur ning pasar kok mulai sore leren bar. Kok duit sesuk kok tuku meneh modal puter itu tuh apa? Apa sekedar seperti itu? Atau di sana ada niat untuk akhirat kita? Ya, niatnya yang pertama tentunya untuk menggugurkan kewajiban kita. Kemudian niat untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk imtithal awamirillah. Ya, bagaimana kita mengaplikasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan niat yang baik maka kita akan terhindar dari minta-minta menjaga diri kita. Kemudian dengan niat yang baik kita akan terhindar dari sifat tamak. Aku iki mangkat kerja iki niat ibadah. Ya wis menawa ning dalan utawa di dalam bekerja itu kok ada alangan rintangan, oh ya wis muga-muga pahalane tambah akeh. Ya, maka niatnya ini akan mempengaruhi bagaimana dia ya bersikap. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, supaya perhatian kita terhadap din dalam muamalah itu tidak hilang, ayat sidal qiyamu fi sina'atihi au tijaratihi bi fardhin min furudil kifayah. Ya, ini yang bersama tujuan kita dalam bermuamalah, baik itu dalam mencari nafkah atau berdagang, adalah sebagai bentuk kita menjalankan kewajiban, ya, kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, al-layam na'musu dunya an suqil akhirah. Supaya perhatian kita terhadap agama itu tidak hilang dalam bermuamalah, jangan sampai pasar atau muamalah dunia kita menghalangi kita dari pasar akhirat. Ya, maksudnya tidak menghalangi kita dari ibadah-ibadah. Makanya tadi di awal kita sampaikan, ya ibadah itu tidak sekadar ibadah tok, tidak diperhatikan dunianya, tapi juga dalam bermuamalah urusan dunia tidak sekadar urusan dunia tok yang diperhatikan, harus memperhatikan urusan ibadahnya juga sehingga berimbang. Ya, sumul akhiratul masajid, di antaranya pasar akhirat itu adalah masjid-masjid, sehingga seorang pekerja tidak lupa kewajibannya terhadap Allah. Seorang yang di pasar tidak lupa akan masjid, bagaimana dia tetap memperhatikan aktivitasnya di masjid. Fayan bagi ayat ala awalan nahari la waqti dukhul suqil akhirah fayuwadhibu ala al-amrat. Kalau orang sudah seperti itu tidak lupa akhiratnya, yang maka dalam dia bermuamalah, beraktivitas mencari nafkah itu, dia akan mengiringi dengan ibadah-ibadah. Yang bisa jadi dalam dia berangkat bekerja dia iringi dengan zikir, atau ketika bekerja dia wirid, ya, atau ketika jogo toko itu dia iringi dengan zikir-zikir, baca Quran, atau ketika longgar istirahat dia bekerja dia bisa sholat duha atau apapun itu. Kalau orang sudah niatnya bagus, kemudian tujuan dia mencari nafkah itu bagus, tidak lupa akhirat, maka akan banyak amal ibadah lain yang bisa dia lakukan.
Jadi tidak harus diam di masjid beribadah yoga, tidak. Bahkan dia bekerja sekalipun, kalau maksudnya benar, maka insya Allah ibadah yang lain pun tidak ada. Dia masih bisa zikir, dia masih bisa sholat Tuhan, masih bisa menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Bahkan sunnah membantu orang juga bisa dia lakukan. Kemudian kata Imam Ghazali juga, al-ayyu lazima dzikrullahi ta'ala bis-suq, sama melazimi zikir terutama ketika di pasar. Ya, wa yastaghilu bitasbih wa tahlil, bisa dengan tasbih, tahlil. Kemudian yang kelima, alla yakuna syadidal harsi ala suqit tijar, suqi wat tijar. Jangan menjadikan pekerjaan kita atau muamalah dunia kita sebagai ambisi utama. Jangan menjadi ambisi utama. Sebab kalau itu menjadi ambisi utama, kok sok-sok nek gagal atau rugi atau tidak sesuai harapan, itu akan mudah down, akan mudah sakit hati. Tapi kalau dia menjadikan maisha itu sebagai jalan, salah satu jalan rezeki, ya kalau diuji di situ kan dia bisa beralih ke yang lainnya. Bahkan kata Imam Ghazali, fala yakuna awwala ma yadkhul as-suq wala akhiru ma yakhruj. Salah satu bentuk seseorang itu tidak menjadikan pasar kalau di sini sebagai ambisi utama. Itu ya jangan sampai jadi orang pertama sing mlebu paling kaya sing metu saka pasar. Ya, kecuali satpam. Satpam pasar yang butuh dhisik boleh dari mangkat dari ya ngeten. Jadi kalau dia ini menunjukkan kalau dia tidak terlalu berambisi untuk dunia. Ini ya terus berarti nek kerja mangkate dari baik. Ya, artinya ini sebagai salah satu gambaran, gambaran ini nek wong iki ora terlalu ambisi terhadap dunia ini, ya, sewajarnya saja. Kemudian as-sadis yang terakhir, Allah yaktasil ala istinadil haram. Jangan berhenti pada menghindari yang haram. Tadi kita sebut di awal kan, untuk bermuamalah kita harus perhatikan sah tidaknya, halal haramnya. Jangan berhenti hanya sekedar di situ. Ya. Bal yatawaqqa mawaqi' asy-syubhi wa mawaqi' ar-rayb. Lebih dari itu, kalau bisa kita menghindari hal-hal yang subhat juga, hal-hal yang meragukan. Tidak sekedar berhenti pada yang oh ini halal, ini haram, terus rampung. Ya, oh ini sah, tidak, rampung, tidak. Tapi lebih dari itu, kita tingkatkan standar kita. Ini subhat atau tidak. Oh ini halal tapi maslahat atau tidak. Oh ini halal tapi madharat atau tidak. Ini lebih seperti itu. Ya, ini sebagai bentuk perhatian kita terhadap di dalam kita bermuamalah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Insyaallah pada hari ini kita cukupkan pembahasan kita tentang adab al-kasb wal ma'ash, tentang adab-adab kita mencari nafkah, mencari kehidupan sebagai salah satu kewajiban kita, terutama bagi bapak-bapak atau kepala keluarga. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi faedah kebaikan untuk kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada salah kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum